مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di bulan yang suci ini, kita semua masih bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai agama yang kita anut, yaitu Islam. Apakah kalian tahu tentang Islam? Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kedamaian dan ketentraman. Islam berasal dari kata aslama, yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu ajaran dalam Islam yaitu rahmatan lil alamin, yang artinya yaitu rahmat bagi seluruh alam. Seorang Muslim hendaknya selalu melakukan perdamaian dalam kehidupannya. Berislam berarti ia adalah mencintai perdamaian, mencintai ketentraman, dan mencintai kesejahteraan. Masyarakat yang seperti itulah masyarakat yang mencintai ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan individu ataupun kolektifnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lawan dari orang Islam yaitu orang kafir. Siapa itu orang kafir? Orang kafir adalah orang yang telah mendustakan agama Allah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan terkeji dan jauh dari Allah. Orang yang seperti inilah yang nantinya pasti akan binasa. Sebagaimana sejarah Islam mencatat bahwasanya pada zaman dahulu, pada masa Nabi Lut, kaum Nabi Lut pernah diberikan hujan batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi karena kaum Nabi Lut ini telah mendustakan Rasul Allah. Dan ini terdapat dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 161. Ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya contoh orang-orang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang soleh dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah orang yang menjaga lisan dan menjaga tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasannya orang Islam, orang Muslim adalah orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, tangannya dari perbuatan yang tidak baik. Muslim sejati adalah Muslim yang menginginkan kedamaian dalam kehidupannya.
Damai di sini bukan hanya dengan seorang muslim, akan tetapi damai dengan sesama umat beragama dan berbagai manusia dengan suku, ras, dan bangsa yang berbeda pun kita harus melakukan perdamaian. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 128 yang artinya perdamaian itu baik bagi dirimu, walaupun tabiatnya seorang manusia itu adalah kikir. Jika dirimu melakukan perdamaian dan memelihara diri dari perbuatan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha Teliti dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut jelas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan umatnya untuk menerapkan hidup damai. Perdamaian di sini bukan hanya dalam kehidupan saja, akan tetapi damai dalam menyelesaikan konflik. Contohnya, ketika kalian sedang mengalami konflik dengan orang lain, maka hendaknya diselesaikan terlebih dahulu dengan cara ngobrol atau negosiasi. Hal ini sangat dianjurkan. Tidak dianjurkan langsung melakukan perbuatan keras dengan tangan. Contohnya seperti memukul dan lain sebagainya. Lalu, apa ya sifat-sifat sebagai seorang Islam atau seorang Muslim? Ada 4 sifat sebagai seorang Islam, yaitu yang pertama, yaitu sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas ketika kita sedang diberikan masalah, ketika kita sedang diberikan sakit oleh Allah, maka hendaknya kita bersabar atas sakit tersebut. Dan yakinlah bahwasanya Allah tidak akan memberikan masalah sesuai dengan kemampuan hambanya. Kemudian, yang kedua, yaitu berbuat baik dan saling tolong-menolong. Tentu, kita sebagai seorang Muslim hendaknya selalu menolong teman kita yang membutuhkan bantuan, menolong saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga, yaitu saling menghormati dan saling menyayangi, serta saling menghargai kepada orang lain. Saling menghormati dan saling menghargai ini bukan hanya kepada orang yang lebih tua loh anak-anak, akan tetapi kepada teman sebaya, kepada adik yang lebih muda pun kita harus saling menghormati dan menghargai. Bahkan kepada seluruh makhluk Allah, seperti tumbuhan dan hewan, kita harus saling menghargainya. Contohnya, yaitu dengan kita merawatnya. Bahkan apabila kita mempunyai rezeki, boleh loh kita memberikan makanan kepada hewan. Dan itu merupakan salah satu contoh menghargai hewan, menghargai makhluk ciptaan Allah. Kemudian, yang keempat, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua memiliki 4 sifat dari orang Islam yang tadi ya. Oke, sebelum ditutup, Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu tepuk damai. Boleh disimak dulu ya. Tepuk damai. Sana teman, sini teman, semua teman. Tidak ejek, tidak pukul, tidak bentak. Saling tolong menolong, saling sayang menyayang. Jika salah jabat tangan langsung bilang maafan. Nah, itu adalah tepuk damai. Boleh dicoba di rumah dan dihafalkan ya.
Baik anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, semoga kita semua bisa menerapkan, mengamalkan, dan memahami sifat-sifat seorang muslim. Dan juga bisa memahami bahwasanya Islam adalah agama yang suci dan damai. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.